Halo, jumpa lagi di materi kali ini kita membahas mengenai siklus akuntansi. Bagi yang belum melihat mempelajari materi yang sebelumnya, ya, materi yang sebelumnya kita membahas mengenai persamaan akuntansi. Nah, sebelumnya lagi kita membahas pendahuluan ya. Di persamaan akuntansi kita sudah membahas bagaimana rumus dasar akuntansi itu. Bagi yang belum lihat, saran saya bisa dilihat dulu sebentar ya, supaya tidak kaget karena ada hubungannya dengan materi kita kali ini di siklus akuntansi. Siklusnya seperti apa saja di dalam akuntansi ini? Yuk kita langsung saja ya, siklus akuntansi. Nah, ini ya, kemarin kita sudah belajar mengenai persamaan, sekarang siklus. Ya, sebelum kita ke siklus, saya ingin mempertegas lagi bahwa konsep pencatatan di akuntansi itu kan dia menggunakan konsep double booking. Ya, double booking itu apa sih? Ya, bisa dicari saja ya. Ada Mbah atau yang namanya Luca Pacioli. Ya, dia dikenal sebagai bapak akuntansi dunia. Ya, bisa dilihat saja. Nah, itu sejarahnya secara singkat. Mungkin nanti kalau tertarik kita bahas di satu materi tersendiri lah double booking ini. Ya, jadi konsep double booking ini seperti ini ya. Bambang meminjam uang pada Rio sebesar 5.000. Ya, berarti kan ini transaksinya hanya meminjam saja. Bambang minjam ke Rio 5.000. Nah, tapi lihat caranya mencatat di akuntansi itu double booking ya. Kiri kanan ya, debit kredit ya. Ini sebelumnya kita tanya dulu nih, dalam mencatat keuangan ini kita lihat dari sudut pandang mana? Dari sudut Bambang atau dari sudut pandang Rio? Nah, karena dua-duanya akan menghasilkan pencatatan yang berbeda. Ya, jadi pencatatannya berbeda. Misalkan kita lihat dari perspektif Bambang dulu. Bambang itu posisinya yang pinjem, ngutang pada Rio. Bagaimana mencatatnya? Dari segi Bambang, kasnya bertambah, uangnya bertambah. Nah, uangnya bertambah, kas itu apa? Kekayaan ya. Berarti masuknya ke aset. Ya, aset di debit. Ya, aset bertambah itu kan di debit. Nah, nah, dari dari sini kita melihat bahwa kekayaan Babang itu bertambah 5.000. Ya, dan itu dari debit ya. Sisi kreditnya apa? Sisi kreditnya hutang. Ya, hutangnya gimana? Hutangnya Bambang bertambah 5.000. Jadi di sini juga kita menyerempet ke dalam analisa keuangannya. Jadi kita melihat sederhananya dari mana pertambahan aset Bambang. Ya, pertambahannya dari hutang. Nah, kekayaannya bertambah dari hutang. Jadi dari sini kita melihat Bambang bertambah kaya, jelas. Meskipun sumbernya dari hutang. Ya, ya itu dari Bambang. Nah, sekarang dari perspektif Rio. Ya, dari perspektif Rio. Kalau dari perspektif Rio bagaimana? Kalau dari perspektif Rio, Rio posisinya yang memberi pinjaman. Dari perspektif Rio, ya kekayaannya Rio itu berkurang. Ya, berkurangnya dalam bentuk apa? Kas. Ya, ini ya berkurangnya 5.000 ini berkurang. Nah, tapi ya, apakah Rio bertambah miskin atau bertambah kaya? Ya, enggak ya, Rio tidak bertambah kaya ataupun bertambah miskin karena apa? Kekayaannya itu berubah bentuknya dari yang sebelumnya cair mungkin dalam bentuk kas, uang tunai ya, tabungan di bank berubah menjadi piutang. Ya, ya, berubah jadi piutang. Nah, piutangnya bertambah 5.000. Piutang masuknya kemana? Tetap aset. Nah, oleh karena itu masuk juga ke analisa laporan keuangan. Ya,
ya. Uangnya Rio jadi apa nih? Jadi aset, berubah bentuk, ya. Di Rio tidak bertambah kaya meskipun memberikan pinjaman. Jadi jangan salah ya kalau dalam pencatatan keuangan, meskipun memberikan memberikan pinjaman, tapi tidak bertambah kaya. Karena apa? Hanya berubah bentuk. Beda kalau setelah meminjamkan mendapatkan bunga. Ya, ya. Ya ini ya, kayaknya berubah bentuk dari kas menjadi piutang. Nah, sekarang lanjut. Nah, ceritanya Bambang mengembalikan uang pada Rio, ya. Pinjamannya 5.000 ini dikembalikan, ya. Dikembalikan dalam bentuk uang ya tentunya ya. Tapi karena Bambang merasa Rio sangat berjasa, maka Rio diberikan bunga. Wah, ucapan terima kasih, bunganya sebesar 2.000. Mencatatannya bagaimana? Ya, sekali lagi dari perspektif Bambang. Dari perspektif Bambang, ya, kasnya Bambang itu berkurang. Nah, kenapa kok berkurang ya? Buat bayar. Ya, ya. Berkurangnya berapa? 7.000. Lu kok 7.000 dapatnya dari mana? Penjelasannya di sisi yang sebelah satunya, ya, sebelah debitnya. Nah, kalau kas berkurang, ya, kas kan aset berkurang itu di sisi kredit. Ya, berarti harus punya lawannya. Lawannya yang supaya iman 7.000 apa? Ya, ya, yang berkurang apa dari Bambang? Hutangnya 5.000. Ya, clear ya, 5.000 dari uang yang dipinjam. Ya, 5.000 itu apa? Hutang ya. Ini ya, hutang liabilitas. Liabilitas berkurang masuknya ke debit. Nah, ke debit. Nah, dan beban bunga berkurang. Nah, beban bunga berkurang. Berkurangnya berapa? 2.000. Maksudnya gimana tuh beban bunga? Nah, beban bunga itu masuknya ekuitas. Nah, ekuitas. Jadi bukan masuk di utang ya, berbeda. Masuknya di ekuitas. Bedakan antara bunga dan hutang, ya, di debit ya. Jadi ini menjawab kemana, sekali lagi dari kita tarik ke laporan keuangan ya. Analisanya gini, kenapa kok uangnya Bambang berkurang 7.000? Nah, karena untuk membayar hutang senilai 5.000 dan bunganya 2.000. Nah, ya jadi gitu konsep double booking ya, supaya keuntungannya itu ya, supaya bisa menjawab pertanyaan kemana kasnya. Kasnya buat beli apa sih? Ya, kasnya berkurang kemana sih? Jawabnya di sisi lawannya. Nah, oke ya, itu konsep double booking. Ya. Kemudian lagi nih ada soal. Ya ada soal, Arif menanamkan modal di perusahaan ABC berupa uang kas sebesar 7.000. Ya, jadi Arif menjadi investor ya nih ya di perusahaan ABC. Mencatatnya bagaimana? Ya, yo sekali lagi lihat dari perspektif Arif nih, dari perspektif Arif. Dari perspektif Arif jelas ya, uangnya berkurang, ya, kasnya berkurang 7.000. Ya, tidak perlu dijelaskan lagi ya, yang berkurang apa? Kas masuknya aset ya, kredit. Kalau berkurang ya, bukan debit. Kemudian, nah, kemudian uangnya Arif tuh berubah jadi apa? Apakah Arif bertambah kaya? Enggak ya. Uangnya Arif berubah menjadi investasi ya. Investasinya berapa? Ya, 7.000. Ya. Ingat, investasi ya, bukan modal. Investasi masuknya mana? Aset. Kenapa kok aset? Ya, karena kekayaannya Arif ini sekali lagi berubah bentuk. Ya, Arif tidak bertambah miskin, tidak bertambah kaya, kecuali nanti investasinya boncos. Ya, ya ini ya keterangannya. Jadi kekayaannya Arif berubah bentuk.
ya, dari kas menjadi investasi. Ini juga menjawab investasi adalah bentuk kekayaan bukan sumber kekayaan. Ya, ya bentuk. Kalau sumber itu apa? Contohnya pendapatan, ya, bisa diterima tiap bulan ya. Kalau kekayaan tanah, bangunan, memang kita bisa memperoleh tiap bulan ya. Kalau ya saya seneng. Dari perspektif ABC, mencatatnya bagaimana? Perspektif ABC, ya kas ABC bertambah, ya, ya kas bertambah, bertambahnya berapa? 7.000 ya. Kok bertambahnya 7.000 ya? Karena dari Arif ya. Nah, kemudian sisi lawannya apa? Ya, kas jelas aset debit ya. Kemudian lawannya bertambahnya modal ya, 7.000 ya, masuk di ekuitas ya. Ekuitas bertambahnya saldo normalnya kredit ya. Ya. Jadi dari sini kita melihat ABC bertambah kaya meskipun dari penambahan modal ya. Mengapa masuknya di modal bukan di utang? Ya, karena modal tidak wajib dikembalikan. Ya, kalau wajib dikembalikan masuknya ke pinjaman ya, kredit. Nah, ya ini soal terakhir nih. Contohnya nih, XYZ melunasi utang kepada Rina dengan menawarkan Rina untuk memiliki modal besar 8.000 ya. Jadi XYZ berusaha melunasi utang pada Rina ya, melunasinya bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk kepemilikan saham misalkan. Jadi utangnya dianggap modal. Pencatatannya bagaimana ya? Langsung saja dari perspektif XYZ ya, hutang berkurang 8.000 ya, hutangnya XYZ. Dan modalnya bertambah. Modalnya bertambah ekuitas ya. DR debit, CR kredit ya. Kemudian dari perspektif Rina bagaimana? Perspektif Rina. Ya, perspektif Rina ya, piutangnya berkurang ya. Berubah menjadi investasi. Jadi kekayaannya berubah ya. Dari piutang menjadi investasi. Apakah Rina bertambah kaya? Enggak ya, hartanya masih sama kecuali investasinya ya menjadi keuntungan ya, mendapat keuntungan ya. Tidak investasi buntung ya. Oke, saya kira gitu materi mengenai ini awal dari siklus akuntansi ya. Ini contoh konsep double booking berarti ya. Ya, untuk siklus akuntansinya akan kita bahas di materi terpisah ya. Oke, mohon maaf kalau ada kekurangan, saya akhiri dan jangan lupa happy coding.